Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Kita angkat hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan memenuhi hati kita dengan kuasanya, dengan hadiratnya, dengan dirinya sendiri, dengan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami ada di tengah-tengah persekutuan orang-orang beriman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bersekutu Tuhan, walaupun kami bersekutu di udara Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak ada jarak di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan tetap bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau akan tetap menjamah kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, dengan kehidupan-Mu sendiri ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami, khususnya ketika kami memasuki sakramen perjamuan kudus. Tolong kami untuk memahami apa makna perjamuan kudus yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, bukan hanya untuk memberitakan ajaran-Mu, mengajarkan ajaran, tetapi menyalurkan kehidupan-Mu sendiri Tuhan, menyalurkan hayat-Mu sendiri di tengah-tengah kami semuanya ya Tuhan. Berbicaralah ya Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus kembali setelah beberapa waktu lamanya kita libur untuk itu. Dan selama waktu-waktu itu sebetulnya saya dari dulu mau menyampaikan tentang makna dari perjamuan kudus yang kita kerjakan, karena saya mensinyalir banyak di antara kita yang belum memahami apa arti perjamuan kudus yang kita lakukan. Sudah cuma tahunya sudah datang makan roti minum anggur gitu ya. Tapi pada hari ini kita akan membahas itu makna dan tujuan perjamuan kudus. Kita baca dulu ayatnya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Ini ayat yang biasa dipakai oleh para hamba Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Kalau saudara sudah ada di sana, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Ayat 23 mulai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara, mulai ayat 27 ini adalah peringatan yang cukup keras mengenai praktek-praktek perjamuan kudus yang salah. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik peringatan yang cukup keras dari Rasul Paulus mengenai praktek perjamuan kudus yang salah. Dan kita harus apa? Rasul Paulus tegas bicara di sini bahwa perjamuan kudus itu bisa menjadi berkat bagi kita, tapi kalau kita salah dalam mengartikannya, maka itu bisa menjadi kutuk bagi kita. Ayat 27 saya ulang, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak. Jadi saudara bisa mengikuti perjamuan kudus itu dengan cara yang tidak layak. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kalau saudara
dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, saudara berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi ini bukan main-main saudara, ini sakramen yang sangat penting dan krusial bagi orang percaya. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi Rasul berkata, tiap-tiap kita harus menguji diri kita sendiri. Setelah kita menguji diri kita sendiri dan didapati kita layak mengikuti sakramen itu, baru kita makan dan minum. Ya saudara-saudara, ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, cara yang tidak layak adalah kalau saudara makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan kudus yang dilakukan dengan salah itu bisa mendatangkan hukuman bagi dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi Paulus mengajukan data dan fakta yang ada di lapangan pada waktu itu. Di antara jemaat di Korintus ada yang lemah, yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal gara-gara salah dalam melakukan perjamuan kudus. Ya saudara, ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau kita mau mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita menguji diri kita sendiri dulu, lalu baru mengikutinya, maka hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi kalaupun saudara salah dalam perjamuan kudus, lalu saudara menerima hukuman dari Tuhan, saudara mengalami kelemahan, sakit penyakit, dan bahkan di Korintus ada yang meninggal saudara-saudara. Kalaupun kita menerima hukuman, itu adalah didikan Tuhan supaya pada akhir zaman nanti kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi ayat 27 sampai 31 ini adalah peringatan keras dari Tuhan bahwa sakramen perjamuan kudus ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, saudara. Ada cara-cara yang layak, ada cara-cara yang tidak layak saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Apa itu cara-cara yang tidak layak? Apa itu cara-cara yang layak? Nah, semuanya akan bisa kita pahami kalau kita memahami makna dan tujuan dari sakramen perjamuan kudus. Mengapa kita harus melakukan sakramen perjamuan kudus? Untuk apa kita melakukan sakramen perjamuan kudus? Kita akan memahami semua tentangnya kalau kita memahami makna dan tujuannya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang makna dan tujuan dari perjamuan kudus. Saya berdoa biar Tuhan sendiri akan menolong kita semua untuk memahami apa yang Dia maksudkan lewat sakramen perjamuan kudus ini. Sebelum membahas makna, saya mau lebih dahulu membahas tujuan dari perjamuan kudus ini. Kalau saudara baca dalam ayat 24, ayat 24 berkata begini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya kasih huruf tebal, kata peringatan di situ. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tujuannya untuk menjadi peringatan. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan, saya kasih huruf tebal di situ, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi tujuannya di situ ada dua kata penting mengenai tujuan dari perjamuan kudus. Pertama adalah perjamuan kudus dilakukan untuk menjadi peringatan akan Tuhan kita. Yang kedua, untuk memberitakan kematian Tuhan kita sampai Ia datang. Nah, kata memberitakan di situ berasal dari kata Yunani katangelo. Itu artinya menyatakan, menunjukkan, atau ya menunjukkan, mempertontonkan begitu. Lalu artinya lainnya menyebarluaskan.
Jadi sebetulnya ketika kita melakukan perjamuan kudus, di samping yang pertama untuk menjadi peringatan akan kita, tetapi juga ini menjadi sebuah deklarasi iman kepada dunia ini, bahwa kita melakukan perjamuan kudus ini, kita memberitakan bahwa kita memiliki Tuhan yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, dan sekarang telah menyatu dengan kita semua, dan kita semua juga telah disatukan di dalam tubuhnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berusaha memahami tujuan dari perjamuan kudus, ingat saja dua kata ini. Pertama, kata mengingat, yang kedua kata memberitakan. Dan dalam kata memberitakan ada arti menyatakan, menunjukkan, menyebarluaskan. Jadi ada unsur mengingat, ada unsur menyatakan, ada unsur menunjukkan, ada unsur menyebarluaskan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, ada catatan di situ. Kita melakukannya terus-menerus sampai Ia datang. Jadi perjamuan kudus adalah sakramen yang akan berhenti kalau Yesus sudah datang. Sebelum Yesus datang, perjamuan kudus akan terus dilakukan. Jadi ini adalah sakramen yang cukup penting di dalam kekristenan, saudara-saudara. Jadi dalam perjamuan kudus ada dimensi masa lalu, di mana kita mengingat masa lalu, di mana Yesus Kristus telah mati bagi kita, tapi juga dibawa dari masa lalu, dari korban penebusan Kristus itu kepada masa depan sampai Tuhan Yesus datang. Mengapa sakramen perjamuan kudus itu baru berhenti ketika Tuhan Yesus datang? Kita baru berhenti mengingat dan memberitakan kematian Tuhan kita sampai Tuhan datang, karena kalau Tuhan sudah datang, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, dan semua penggenapan dari penebusan yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kebangkitan tubuh kita. Tubuh yang fana ini akan berubah menjadi tubuh kemuliaan, saudara-saudara. Jadi kita mengingat kematian Yesus yang telah terjadi pada waktu yang lalu, tapi kita terus membawa kematian Yesus ini dari waktu ke waktu sampai Ia datang. Kenapa sampai Ia datang? Karena kalau Dia sudah datang, kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Dia. Kita tidak lagi perlu mengingat, kita tidak perlu lagi menyatakan, menunjukkan. Kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Kita akan mengalami kesempurnaan bersatu dengan Kristus kita yang hidup itu, yang kita sembah. Haleluya. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pertama-tama, sakramen perjamuan kudus diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para rasul, kepada para muridnya, 12 murid sebelum Dia mati di kayu salib. Pada malam itu, sebelum kejadian malam Getsemani, Dia mengadakan sakramen perjamuan kudus. Dia suruh murid-muridnya, para rasul, untuk melakukan itu terus-menerus sampai Ia datang. Artinya ini harus diturunkan dari generasi kepada generasi berikutnya. Dari satu generasi orang percaya terus diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, Rasul Paulus memang bukan rasul yang langsung bersentuhan dengan Yesus, karena dia bukan termasuk di antara ke-12 murid, saudara-saudara. Tetapi Rasul Paulus adalah rasul yang ditambahkan belakangan. Ini istilahnya rasul bonus, saudara-saudara. Rasul tambahan, rasul ke-13, rasul tambahan yang ke-13. Nah, Rasul Paulus memang tidak bersentuhan secara langsung dengan Tuhan Yesus, tapi Rasul Paulus menerima anugerah khusus. Dia menerima penyataan dari Yesus Kristus sendiri. Dan dia istilahnya begini loh, saudara. Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan 12 murid. Nah, dengan Rasul Paulus dia mengadakan perjamuan kudus secara eksklusif, secara private begitu. Dan Rasul Paulus menerima mandat untuk meneruskan berita tentang perjamuan kudus ini dari Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya dia berkata, apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Dia sendiri melihat
Bukan secara fisik, tapi secara penglihatan. Jadi Yesus menjumpai dia, lalu melakukan perjamuan kudus dengan dia, dan Yesus berkata, teruskan ini seperti kepada muridnya. Jadi ini mandat yang diterima oleh Rasul Paulus. Makanya dia meneruskan berita ini. Dari Rasul Paulus diteruskan kepada generasi di bawahnya. Dari generasi di bawahnya diteruskan lagi kepada generasi berikutnya. Terus turun temurun kepada generasi berikutnya. Dan sekarang berita ini sampai kepada kita semua, saudara-saudara. Dan itu sebabnya pada hari ini, hari yang istimewa ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya berdoa supaya pada hari ini perjamuan kudus yang kita lakukan punya makna yang baru, punya makna yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Karena saya percaya Yesus Kristus sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita bahas tentang makna dari perjamuan kudus. Apa makna dari perjamuan kudus? Untuk memahami makna dari perjamuan kudus, tentu kita perlu memahami unsur-unsur yang ada di dalam perjamuan kudus. Ada dua unsur dalam sakramen perjamuan kudus, yaitu roti dan salah. Ada dua unsur dalam sakramen perjamuan kudus, yaitu roti dan loh, kok nggak jawab lagi? Salah. Ya, selama ini kita berpikir unsur dalam sakramen perjamuan kudus adalah roti dan anggur. Tapi kalau saudara baca firman baik-baik, unsurnya itu bukan roti dan anggur, tapi roti dan cawan. Jelas saudara. Kalau saudara baca 1 Korintus 11 ini, tolong cari, ada kata anggurnya di situ? Kayaknya nggak ada kata anggur ya saudara. Lalu saudara dapat anggur dari mana itu? Oh. Ya. Ayat 26 coba. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, bukan anggur ini. Saudara, dari mana anggur? Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi unsur dalam sakramen perjamuan kudus ada dua, yaitu roti dan roti dan cawan, saudara. Bukan roti dan anggur. Nah, ini pasti ada makna tersendiri mengapa cawan, mengapa roti, mengapa bukan anggur, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, Yesus juga berkata, roti ini dan cawan ini, ambillah roti ini, ambillah cawan ini. Kenapa? Dan Rasul Paulus berkata yang sama, roti dan cawan, bukan roti dan anggur. Cuma kita, rupanya pesan berantainya ke kita ini ada perubahan, saudara, dari cawan ke anggur gitu ya, saudara. Nah, makanya kita luruskan pada hari ini. Roti dan cawan. Yesus berkata roti dan cawan. Rasul juga berkata roti dan cawan. Pertanyaannya kan, memang kita terbiasa dengan roti dan anggur. Kalau roti itu kan padanannya anggur ya, saudara. Kalau roti dan cawan ini agak beda nih, karena cawan itu tempat anggur. Nah, kalau roti itu kan ditaruhnya di nampan begitu ya. Harusnya kalau mau pakai tempatnya, namanya nampan dan cawan, saudara, bukan roti dan cawan, ya. Atau roti dan anggur kalau mau isinya. Tapi Yesus mengambil makna yang berbeda, dia ambil roti dan cawan, bukan roti dan anggur. Nah, bagaimana kita memaknainya? Ayo kita belajar bersama-sama. Coba baca dulu ayat 24 dan 25.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi roti itu bicara tentang tubuh Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini bukan anggur ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, sekarang mari kita membahas dulu makna dari roti, baru nanti makna dari cawan. Makna dari roti, saya mau sampaikan 3 saja mengenai makna dari roti, supaya kita nggak terlalu panjang. Yang pertama, roti bicara tentang hidup atau hayat. Hidup ilahi atau hayat. Saya akan terus memperkenalkan kata hayat kepada saudara, karena setelah saya mempelajari dengan seksama dalam tempo yang cukup panjang, maka saya mendapati kata hayat ini adalah kata yang paling kena, yang paling mewakili, yang paling tepat dari apa yang saya terima dari Tuhan. Kalau saudara ingat, sejak bertahun-tahun yang lalu, saya menerima visi dari Tuhan untuk membangun yang namanya Christian Life Center, pusat kehidupan Kristen. Jadi kata kunci yang saya terima adalah life, hidup atau kehidupan. Nah, selama ini katanya agak rancu sebetulnya saudara-saudara. Makanya ketika memberikan nama gereja, dulu kita beri nama Living Community Church. Jadi tetap living ya kata kuncinya. Lalu setelah kita mengubah juga, dalam proses perubahan itu sebetulnya saya mau memberi nama Gereja Kehidupan Kristus. Tetapi kita terlanjur pakai bahasa Inggris, diterjemahkan dalam bahasa Inggris kehidupan Kristus itu Life of Christ. Kayaknya kurang bagus kalau untuk jadi nama. Makanya akhirnya kita memakai nama Living Christ, yang artinya Kristus yang hidup. Nah, saya mendapati kata hayat adalah kata yang paling mewakili dari apa yang saya terima dari Tuhan. Dan itu sebabnya inilah yang akan kita pergumulkan terus-menerus pada waktu-waktu ke depan ini saudara-saudara. Roti bicara tentang hidup, hidup ilahi maksudnya, atau hayat ilahi. Yohanes pasal 6 ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jadi roti yang dari Allah turun dari sorga memberi hidup atau hayat kepada dunia. Lalu ayat 35 dari Yohanes pasal 6, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jadi Yesus adalah roti itu sendiri. Kehidupan Yesus itulah roti itu sendiri. Makanya Yesus berkata, kalau engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak bisa selamat. Engkau tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi roti bicara tentang hidup atau hayat ilahi. Ketika kita makan roti, saya ulangi, artinya ini merupakan perlambang kita makan hayatnya Kristus. Kita makan hayat ilahi itu supaya menjadi hayat kita. Itu sama seperti kita memakan makanan kita makan untuk jadi daging buat kita. Ya saudara, kalau ada orang terus makan dan makan, terus makan dan makan, terus makan dan makan, tapi badannya enggak gede-gede juga, badannya kecil terus, orang akan bilang, kamu ini makan banyak tapi nggak jadi daging ya, gitu saudara. Nah, kita makan ini maksudnya, kita makan roti ini maksudnya adalah kita makan hayat Kristus. Kita makan kehidupan Kristus ini menjadi daging bagi kita. Artinya hayat Kristus itu harus menjadi hayat kita. Ketika kita makan roti dalam sakramen perjamuan kudus, apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat adalah inilah hayat Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagiku. Dan ketika aku memakannya, aku sedang memakan hayat Kristus yang diberikan bagiku. Untuk dengan tujuan apa? Dengan tujuan hayat Kristus menjadi hayatnya kita. Karena hayat manusia itu ada di dalam jiwanya, ada di dalam akunya.
Nah, ketika kita menjadikan hayat Kristus sebagai hayat kita, artinya kita turun, Yesus yang menjadi pemerintah dalam kehidupan kita. Begitu kira-kira. Jadi roti bicara tentang hayat atau hidup. Jadi ketika nanti dalam sakramen perjamuan kudus kita ambil roti, ingatlah, inilah hayat Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, dengan tujuan supaya Kristus memberikan hayatnya kepada kita untuk menjadi hayat kita, sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Itu makna dari roti yang pertama. Makna yang kedua dari roti adalah roti menunjukkan bahwa kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Roti menunjukkan bahwa kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24, Yohanes pasal 12 ayat 24, bunyinya firman Tuhan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maksudnya buah gandum tentunya. Yesus ini sedang bicara tentang dirinya sendiri. Ini terjadi sebelum dia mati. Jadi ini sebetulnya sedang menubuatkan atau sedang berbicara tentang kematiannya sendiri, saudara-saudara. Dia mengumpamakan dirinya adalah benih gandum atau biji gandum. Lalu dia menyerahkan hidupnya, dia lemparkan hidupnya ke dalam tanah dan mati, dikubur. Karena dia lemparkan hidupnya, dia lepaskan hidupnya ke dalam tanah dan mati, ia bangkit kembali dengan menghasilkan banyak buah. Kalau dia tidak mati, ia tetap satu saja, Yesus Kristusnya. Tapi kalau ia mati lalu bangkit, ia akan menghasilkan banyak Kristus-Kristus yang lain. Kristus-Kristus kecil yang lain, istilahnya begitulah mungkin ya. Nah, ini adalah cerita tentang Yesus melepaskan hayatnya, hidupnya ke dalam tanah dan mati. Lalu ketika ia bangkit kembali, ia bangkit menjadi banyak buah gandum. Jadi ketika Yesus mati, dia mati sendiri. Tapi ketika Yesus mati, ia sebetulnya membawa semua ciptaan lama mati bersama dengan dia. Dan ketika dia hidup, dia bangkit. Dia tidak bangkit sendirian, saudara. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan dia, kita dihidupkan bersama-sama dengan dia, karena satu benih mati, muncul banyak buah gandum, saudara-saudara. Dan kalau saudara tahu cara orang membuat roti, roti itu terdiri dari banyak buah gandum, ya kan saudara, diaduk-aduk begitu kan. Nah, itu sebabnya roti ini menunjukkan bahwa kita ini telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Tuhan makanya nggak bilang gandum, dia bilangnya roti. Karena kalau kita bicara tentang roti, kita sudah nggak bisa bedakan lagi yang mana gandum A, yang mana gandum B, yang mana Yesus, yang mana kita. Karena kita telah berbaur menjadi satu dengan Yesus. Namanya bikin roti itu, tepung gandumnya diaduk, dikocok sampai berbaur, baru jadi roti, saudara. Roti bicara tentang kesatuan antara kita dengan Yesus. Kita telah menjadi tubuhnya Yesus. Kita menjadi satu tubuh dengan Yesus. Istilah yang lain, Yesus adalah anak Allah yang sulung. Dan kita anak-anak berikutnya, saudara-saudara. Sebelum Yesus jadi manusia, Yesus jadi Allah, dia adalah anak tunggal Allah. Tapi setelah Yesus jadi manusia, dia menjadi anak sulung yang diikuti oleh anak-anak Allah yang berikutnya. Dia tidak lagi menjadi anak tunggal Allah, tapi dia menjadi anak sulung yang merintis jalan bagi anak-anak Allah yang lainnya, yaitu kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap ini. Karena kalau saudara bisa menangkap kebenaran ini luar biasa buat saudara.
Jadi roti menunjukkan bahwa kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita makan roti itu, ketika kita ambil roti itu, kita harus ingat, roti ini melambangkan kesatuan kita, kesatuan antara kita dengan Yesus kita. Bahwa Yesus dan kita telah menyatu. Yesus ada di dalam kita, dan seharusnya kita ada di dalam Yesus. Amin, saudara-saudara. Yesus menyatu dengan kita, berbaur menjadi satu adonan roti, bahkan sudah jadi rotinya sama-sama, sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara yang mana Yesus, yang mana kita. Jadi maksudnya apa, saudara? Ketika saudara ambil roti itu, saudara harus ingat, tujuan hidup saudara adalah benar-benar menyatu dengan Kristus, mencapai kepenuhan Kristus, istilah lainnya, sampai kita memanifestasikan seluruh kepenuhan Kristus lewat kehidupan kita. Kristus penuh di dalam kita, dan Kristus penuh keluar lewat hidup kita. Haleluya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki hayat Kristus tadi, orang itu tidak layak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Alkitab berkata, siapa yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Jadi pastikan engkau memiliki roh Kristus. Kalau engkau belum memiliki roh Kristus, engkau belum memiliki hayat Kristus, hari ini waktu yang baik untuk engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Untuk engkau berkata, untuk engkau menerima dan percaya Yesus Kristus bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, tetapi sebagai kehidupan saudara, sebagai hayat saudara. Ya. Dan roti menunjukkan bahwa kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Kita harus ingat, tujuan kita menjadi orang percaya adalah memanifestasikan kepenuhan Kristus. Tujuan kita jadi orang Kristen bukan untuk diberkati saudara-saudara, tapi untuk mencapai kepenuhan Kristus dan untuk memanifestasikan kepenuhan Kristus kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, sampai semua bumi penuh dengan kemuliaan Allah, karena Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Amin. Jadi orang yang tidak memiliki hayat Kristus, lalu orang yang tidak menerima penyatuan tubuh dengan Tuhan ini, mereka tidak layak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kalau engkau tahu engkau adalah tubuh Kristus, maka engkau akan hidup secara berbeda. Kalau engkau tahu engkau adalah representasi Kristus di atas muka bumi ini, engkau akan hidup secara berbeda. Engkau akan hidup dengan cara Yesus hidup. Alkitab berkata kita wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, karena kita telah menyatu dengannya dan kita merepresentasikan dirinya sendiri. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga sekarang, makna roti yang ketiga, yang ke-C. Roti bukan hanya menunjukkan bahwa kita sudah menjadi satu tubuh dengan Tuhan, tapi roti juga menunjukkan bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik, roti bukan hanya menunjukkan bahwa kita ini sudah satu tubuh dengan Tuhan, tapi roti juga menunjukkan bahwa kita semua, saudara masing-masing yang ada di rumah, dengan kita yang ada di sini semua jemaat lokal ini, kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Tadi kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan, sekarang kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Semua masih bersama dengan saya? Haleluya. Sepertinya yang di rumah menikmati ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan ayat 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi makna perjamuan kudus, saudara-saudara, sebetulnya sekarang ini
perlambangannya sudah agak nggak persis ya sebetulnya. Sekarang kan saudara terima roti dan anggur itu, rotinya satu bulat ini, dan anggurnya itu saya nggak tahu apakah tempat itu bisa dikatakan cawan. Bisa nggak ya? Itu cawan bukan menurut saudara? Makanya sebetulnya saya lebih suka cara perjamuan kudus yang lama, karena cara perjamuan kudus yang lama, rotinya itu bukan roti bulat seperti sekarang. Itu karena zaman modern orang semakin maunya instan, saudara-saudara. Jadi dibikinnya seperti itu. Tapi kalau dulu orang bikin perjamuan kudus, itu dari roti tawar satu besar ini, dipotong kecil-kecil. Ya saudara, dipecah-pecahkan maksudnya gitu. Dari roti besar, dipecah-pecahkan. Lalu diambil, dibagi. Jadi saudara menerima secuil pecahan roti, saudara yang lain menerima secuil pecahan roti, saya menerima secuil pecahan roti, yang lain menerima secuil pecahan roti, yang lain lagi menerima secuil pecahan roti, ya, yang lain lagi menerima secuil pecahan roti. Kita masing-masing menerima secuil atau pecahan roti, tapi semua pecahan roti itu berasal dari roti yang sama. Satu roti yang besar itu perlambangnya sebetulnya saudara-saudara. Perlambangnya adalah kita ini satu tubuh. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu untuk menjadi hayat kita, untuk menjadi satu tubuh dengan kita. Tetapi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu yang dilambangkan oleh roti yang dipecah-pecahkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita semua, nggak peduli saudara latar belakangnya apa, kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ada amin yang di rumah? Haleluya. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Makanya Rasul berkata tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, kalau engkau makan roti dan minum cawan Tuhan tanpa mengakui tubuh Tuhan, engkau berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ketika engkau ambil sakramen perjamuan kudus, engkau bukan hanya mengakui Yesus adalah Tuhanmu, tapi engkau juga mengakui bahwa Dia adalah saudaraku. Engkau juga mengakui bahwa Ana adalah saudaraku, Foni adalah saudaraku. Semua kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi itulah makna roti dalam perjamuan kudus. Bicara tentang hayat Tuhan, lalu menunjukkan bahwa kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan, dan juga menunjukkan bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengambil roti, kita harus ingat, kita diciptakan baru tidak sendirian. Kita diciptakan baru sebagai gereja yang korporat, satu tubuh. Kita ini cuma salah satu anggota tubuh. Jangan sok-sokan jadi satu tubuh sendiri. Saudara nggak punya kepala sendiri. Saudara cuma mungkin tangan. Saudara mungkin cuma mulut, saudara mungkin cuma usus yang di dalam nggak kelihatan. Saudara nggak bisa berdiri sendiri. Itu sebabnya berkali-kali saya berkata, jangan pernah sendirian. Jangan mau sendirian. Iblis akan terus berupaya untuk memojokkan saudara di pojok sana dan sendirian. Karena ketika engkau dipojokkan ke pojok sana dan engkau sendirian, engkau berdiri di atas kakimu sendiri, engkau berdikari,
berdiri di atas kakimu sendiri, tidak mau terikat dengan saudara yang lainnya, tidak merasa membutuhkan pertolongan dari saudara yang lainnya, tidak merasa membutuhkan pengawasan dari saudara yang lainnya, tidak merasa engkau membutuhkan dukungan dari yang lainnya, engkau tidak merasa perlu dukungan doa dari yang lainnya, engkau tidak merasa memerlukan orang lain, saudara-saudara yang lain di dalam Kristus. Engkau mau hidup sendiri. Engkau mau berdiri di atas kakimu sendiri karena engkau merasa kuat. Tangan saya mungkin kuat, tapi kalau satu jari saya tidak kuat. Bahkan kalau satu jari saya berkurang menjadi kurang kuat. Ketika kita ambil sakramen dalam perjamuan kudus, kita ambil roti itu, kita harus ingat, kita telah menerima hayat Kristus. Lalu kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dan kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Kita semua menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Makanya ada baiknya kita pakai Zoom gini supaya kita bisa saling bertatap muka, saling berhadap-hadapan. Seperti saya bilang, kenapa saya mau pakai Zoom? Karena di sini nggak ada orang, saudara. Saya cuma bicara di depan satu kamera. Aku kesepian. Nah, ketika ada TV di depan saya yang memuat wajah-wajah saudara, kita nggak bicara tentang cantik atau enggak ya, oke? Pokoknya wajah saudara ada di depan saya merasa jemaat ada di depan saya. Makanya khotbahnya jadi kayak ada interaksi juga, walaupun nggak ada orangnya virtual. Tapi kan tetap ada orang, saudara. Entah mengapa, saya merasa ada perbedaan antara saya mengajar di depan orang dengan mengajar cuma di depan kamera. Antara saya khotbah di depan orang dan dengan berkhotbah di depan kamera. Saya tidak mau ketika saya menyampaikan berita firman yang menurut saya penting buat saudara, semua berita firman adalah penting buat saudara, lalu saudara jadi kehilangan semua porsi yang harusnya saudara terima. Dan itu sebabnya saya minta kepada multimedia, tolonglah pakai Zoom lagi deh. Kita doa saja supaya mudah-mudahan suaranya enggak up and down, supaya suaranya bisa stabil. Apakah sepanjang saya khotbah ini suaranya stabil? Kasih jempol kalau stabil. Oh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Itu luar biasa. Haleluya. Sehingga akhirnya saya bisa tetap melihat saudara, walaupun saudara ada di rumah, saya ada di sini. Ya, saya memuji Tuhan untuk itu. Walaupun tidak semua buka videonya, tapi minimal saya sudah melihat beberapa wajah saudara yang mewakili saudara-saudara yang lainnya itu. Dan ketika kita mengambil roti dari sakramen perjamuan kudus, kita harus ingat, kita ini bukan tubuh lengkap. Kita ini cuma salah satu anggota tubuh. Jangan sok-sokan jadi tubuh sendiri. Jangan sok-sokan berdiri sendiri. Dengar, saya tidak bernubuat sih, cuma mengingatkan. Siapapun di antara orang Kristen, nggak mau tahu sekuat apapun dia, kalau dia mau berdiri sendiri, dia akan gagal. Karena memang kita tidak diciptakan baru secara sendirian. Kita diciptakan baru ke dalam gereja, ke dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya nggak ada orang Kristen yang bisa hidup sendiri. Nggak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh sendirian. Sekalipun dia mungkin orang paling diurapi, orang paling hebat, kalau dia mau berdiri sendiri, dia akan gagal di dalam Kristus. Itu sebabnya saya dorong semua saudara, ayo jangan sendirian. Sekarang memang kita di karantina di rumah. Tetapi kan saudara sudah ada teknologi. Ada WA chat, ada WA call, ada WA video call. Kalau kangen bisa lihat wajahnya pakai video call. Sekarang sudah ada teknologi, saudara-saudara. Ayo kita manfaatkan teknologi. Tuhan seperti memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi
di dalam berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus terang saudara, saya menikmati saat-saat beribadah ketika bertemu dengan saudara. Kenapa? Saya terikat dengan tubuh Kristus. Saya tidak berdiri sendiri. Walaupun saya khotbah sendirian, ya kan nggak mungkin juga kita khotbah 10 orang sekaligus. Atau 3 orang, trio atau kuartet. Suara 1, 2, 1, suara 3, nggak mungkin khotbah bisa seperti itu. Khotbah nggak seperti nyanyi saudara-saudara. Tapi ketika saya berkhotbah, melihat respon saudara, saya sudah terjamah. Saya sudah terberkati saudara-saudara. Dan ketika saya berkhotbah, mungkin saya menguatkan saudara, tapi respon saudara juga menguatkan saya. Jadi ketika kita ibadah, ini adalah momen di mana kita benar-benar bisa bertatap muka antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi saya berdoa supaya ini benar-benar membuka mata saudara untuk tidak hidup sendirian. Saya beritahu saudara, orang-orang yang banyak jatuh bangun, khususnya jatuh bangun di dalam dosa, seringkali adalah orang-orang yang tidak ada di dalam komunitas orang beriman. Adalah orang-orang yang berusaha sendirian, orang-orang yang berusaha maju sendirian, berusaha bertumbuh sendirian, tidak butuh bantuan orang lain, tidak mau cerita kepada orang lain, dia keep sendiri semuanya. Orang-orang itu punya potensi besar untuk jatuh ke dalam dosa. Orang-orang itu punya potensi besar untuk murtad. Tapi selama kita menyatu sama-sama, kita menjadi kuat. Satu lidi tidak bisa berbuat apa-apa. 2 lidi tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak lidi juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diikat menjadi satu, betul? Tapi kalau banyak lidi itu diikat menjadi satu kesatuan, maka dia baru berguna menjadi sapu lidi. Tapi kalau dia masing-masing lidi tidak diikat menjadi satu, dia sama sekali nggak berguna saudara-saudara. Demikian kita semuanya. Selama saudara sendirian, maaf kata, saudara tidak berguna bagi kerajaan Allah. Tapi ketika kita terikat menjadi satu, kita akan berguna bagi kerajaan Allah. Kita bisa dipakai untuk apa saja saudara-saudara. Kita bisa melakukan apa saja bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya walaupun ada di dalam masa pandemi, ayo kita terikat satu sama lainnya. Kita menyatu satu dengan yang lainnya. Kita bertumbuh bersama. Makanya kita adakan KTB, kelompok tumbuh bersama. Karena kita tidak mau tumbuh sendirian. Dan kita tidak bisa tumbuh sendirian. Kita harus tumbuh bersama. Kalau bersama-sama baru bisa bertumbuh. Dan besok kita akan mulai KTB kita. Haleluya. Beberapa orang yang telah mulai duluan dengan saya, mereka banyak memberikan kesaksian-kesaksian. Betapa mereka dibukakan akan kebenaran-kebenaran dari kitab suci. Betapa Allah itu dahsyat dan betapa karya penebusan Tuhan itu luar biasa. Dan saya berdoa supaya mulai besok, KTB yang akan dimulai besok, itu benar-benar akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa karena kita menyatu di dalam kelompok tumbuh bersama. Kita ada kelompok-kelompok kecil dan nanti mungkin sebulan sekali. Pokoknya setiap saya merasa satu fase pengajaran telah diakhiri, kita akan ada pertemuan besar dengan saya. Jadi KTB kelompok-kelompok kecil sudah bertemu dengan para fasilitator. Tapi ketika ada dalam pertemuan besar, saudara akan ketemu dengan saya. Saya akan merangkum semua pengajaran selama 3 atau 4 kali pertemuan itu, satu fase pengajaran itu. Lalu kita akan diskusikan, memperdalamnya bersama-sama, lalu saling sharing kehidupan kita masing-masing, supaya kita bukan cuma punya ajaran, tapi punya hayat, punya kehidupan. Ya saudara, itu kerinduan saya. Saya sudah doakan ini, supaya Tuhan benar-benar bekerja dalam KTB kita. Bukan bekerja untuk apa-apa, tapi bekerja untuk benar-benar menanamkan hayat ilahi dalam hidup kita, supaya kita benar-benar bisa hidup di dalam kehidupan Kristus itu. Haleluya. Karena itulah harusnya menjadi tujuan kita sebagai orang-orang yang percaya.
Jadi pemecahan roti, ketika saudara roti dipecah-pecahkan dan saudara ambil masing-masing secuil roti itu, seharusnya ini menyatakan bahwa aku ada di dalamnya, di dalam roti itu, engkau juga ada di dalamnya. Dan kita semua memiliki hayat yang sama, yaitu hayat Kristus. Dan kita satu di dalam hayat Kristus, karena itu kita bisa saling bersekutu. Orang itu ya saudara bisa bersekutu kalau hayatnya sama. Kucing bisa bersekutu dengan kucing yang lainnya karena mereka punya hayat yang sama. Kucing nggak bisa bersekutu dengan burung yang ada di udara karena mereka punya hayat yang berbeda. Kalau masing-masing kita punya hayat Kristus, maka kita bisa bersekutu. Kalau kita tidak bisa bersekutu, mungkin itu menunjukkan salah satu kita tidak memiliki hayat yang sama, atau kita tidak memiliki hayat yang sama. Tapi kalau kita memiliki hayat yang sama, dengan mudah kita akan bisa bersekutu di dalam Tuhan kita, ya. Kita tidak hanya menikmati Kristus, tapi juga menikmati saudara-saudara yang lain. Jadi dalam perjamuan kudus, makanya namanya perjamuan. Perjamuan itu kan kayak pesta besar, saudara. Perjamuan kawin, nah itu kan kayak pesta besar gitu ya, saudara. Ini perjamuan di mana kita menikmati makanan. Tetapi makanan yang kita nikmati bukan hanya Kristus, tapi saudara-saudara yang lain. Kita saling menyalurkan hayat ilahi itu, kita saling membagi kehidupan kita ketika kita bersekutu. Maka akan terjadi perjamuan, makanya namanya perjamuan kudus, perjamuan yang kudus. Jadi ketika kita ibadah, saudara bukan hanya menikmati firman, saudara bukan hanya menikmati Kristus, tapi kita sama-sama menikmati sesama kita, saudara-saudara kita. Ya saudara, saya cuma melihat wajah saudara, tapi saya menikmati saudara. Kalau saudara tidak ada di situ, saya kurang menikmati, karena tidak ada saudara di situ. Tapi kalau saudara ada di situ, saya menikmati. Karena ketika saya menyampaikan firman, saya tidak bisa hanya menikmati Kristus di dalam saya juga harus menikmati saudara-saudara yang lain. Saudara juga ketika dengar firman, saudara tidak bisa hanya menikmati Kristus atau hanya menikmati firman yang dibagikan, sesama kita juga harus saling menikmati satu dengan yang lainnya. Kita menikmati pesta perjamuan dalam ibadah. Ketika kita ikuti pesta perjamuan kudus, kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Dan seharusnya sakramen perjamuan kudus lebih menyatukan kita dari waktu ke waktu. Karena setiap kali kita ikut perjamuan kudus, kita ingat bahwa kita ini telah ditebus, bahwa kita memiliki hayat Kristus, dan saudara kita juga memiliki hayat Kristus. Kita sama-sama memiliki hayat yang sama, dan kita menjadi satu tubuh yang sama di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, harusnya kesadaran akan Kristus semakin meningkat, dan kesadaran akan kebutuhan kita akan saudara-saudara yang lain juga meningkat. Seharusnya seperti itu. Itu perjamuan kudus, saudara-saudara. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makna roti. Ayo sekarang kita bahas tentang makna cawan. Makna cawan. Makna cawan kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 21. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Sudah di situ semua? Oke. Perhatikan firman Tuhan. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Jadi ini tentang minum cawan nih saudara. Nggak bisa kita minum dari cawan Tuhan, lalu mau minum juga dari cawan roh-roh jahat. Lalu pengertiannya adalah kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi rupanya minum cawan itu punya pengertian mendapat bagian. Kamu tidak bisa minum dari cawan Tuhan dan dari cawan roh-roh jahat. Lalu pengertiannya adalah kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi kamu nggak bisa mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan
sambil mendapat bagian dalam perjamuan roh-roh jahat. Itu arti dari kata minum cawan, saudara-saudara. Jelas ya sampai di sini ya. Oke, jelas? Lalu 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi arti minum cawan tadi dalam 1 Korintus 10 mendapat bagian. Kalau dalam cawan perjamuan kudus, kita mendapat bagian dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi ketika kita minum cawan Tuhan, kita ingat bahwa kita telah mendapat bagian, atau kita telah mengambil bagian, kita telah menerima bagian, kita telah berbagian dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kalau saudara bicara tentang minum cawan dalam Alkitab, saudara pasti ingat istilah minum cawan murka Allah, ya saudara. Cawan murka Allah. Di Alkitab ada seperti itu. Apa artinya minum cawan murka Allah? Artinya adalah mendapat bagian dalam murka Allah. Kita menerima bagian dalam murka Allah. Itu sebabnya ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ia berdoa, ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa itu? Cawan murka Allah. Karena ketika Yesus harus menghadapi salib, dia harus menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada semua manusia, termasuk saudara dan saya. Cawan murka Allah yang seharusnya kita minum, tapi Yesus meminum semua cawan murka Allah itu ditimpakan kepadanya. Itu sebabnya ini kasus yang sangat berat, saudara-saudara. Makanya di Taman Getsemani dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya memang dia mau mati sih saudara, tapi dia masih bergumul. Dia berkata, ya Bapakku, kalau mungkin tolong supaya cawan ini lalu daripadaku, karena itu adalah cawan murka Allah. Dia nggak mau minum cawan murka Allah. Nggak ada satupun orang yang waras mau minum cawan murka Allah. Itu nggak enak sama sekali, saudara-saudara. Tapi akhirnya dia berkata, tapi bukan kehendakku. Kalau ini memang kehendakmu dan aku tidak bisa menghindar, jadilah kehendakmu. Akhirnya dia ambil cawan itu, dia minum cawan murka Allah. Cawan murka Allah yang seharusnya kita minum, Yesus minum. Di Taman Getsemani dia bergumul, dan akhirnya dia meminum seluruh cawan murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia itu melalui salib, melalui kematiannya. Jadi Yesus telah meminum cawan murka Allah supaya kita semua tidak meminum lagi cawan murka Allah, tapi minum cawan berkat Allah. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahnya. Yesus minum cawan murka Allah. Dia menerima bagian dalam murka Allah supaya kita tidak mendapat bagian dalam murka Allah. Supaya kita tidak menerima bagian dari murka Allah, supaya kita lolos dari murka Allah. Dan sekarang di dalam sakramen perjamuan kudus, kita bukannya menerima cawan murka Allah, tapi kita menerima cawan berkat Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya makna yang diambil adalah cawan, bukan anggur. Karena ini akan dipertemukan dengan cawan murka Allah. Kita mendapat bagian dalam cawan murka Allah, mendapat bagian dalam murka Allah. Dan sekarang daripada kita mendapat bagian dalam murka Allah, sekarang kita malah mendapat bagian dari berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa supaya semua paham apa yang saya sampaikan. Haleluya. Nah, di dalam cawan itu, saudara-saudara, ya, semua sari anggur dituangkan ke dalam cawan.
Hayat Kristus dituangkan dalam cawan, keselamatan dituangkan dalam cawan, berkat perjanjian yang baru dituangkan dalam cawan, anugerah dan berkat Allah, pokoknya semua berkat rohani di dalam sorga telah dituangkan ke dalam cawan. Makanya ketika kita mengambil cawan, kita ingat bahwa seharusnya ini adalah cawan murka Allah yang kita minum. Tapi karena Yesus telah meminum cawan murka Allah, sekarang kita tidak lagi mendapat bagian dalam murka Allah, kita sekarang minum cawan berkat Allah. Haleluya. Seharusnya saudara benar-benar memuji Tuhan untuk hari ini. Setiap kali saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus, saudara harus ingat, ini adalah cawan berkat. Tapi seharusnya ini adalah cawan murka Allah yang harus saya minum. Tapi karena Yesus sudah meminum cawan murka Allah, sekarang saya nggak perlu minum cawan murka Allah lagi. Sekarang saya minum cawan berkat Allah. Alkitab berkata, segala berkat rohani di dalam sorga telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, ayo kita ingat, kita kita makan roti hayat dan cawan berkat. Kita makan roti hayat dan cawan berkat. Kristus menjadi hayat kita dan Allah sendiri menjadi bagian kita. Semua Allah dan semua berkat Allah, semua milik Allah di dalam sorga dituangkan ke dalam cawan itu. Dan ketika kita minum cawan itu, kita berkata, kita mendeklarasikan, oh Tuhan, ini adalah cawan berkat Allah, yang adalah Allah sendiri. Allah menjadi bagian berkatku, dan Yesus menjadi hayatku. Itulah perjamuan kudus, saudara. Itu sebabnya ketika kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita harus mengingat makna-makna yang seperti ini. Saya tidak tahu kalau ada orang-orang yang memakai perjamuan kudus, unsur-unsur perjamuan kudus untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi Alkitab tidak bilang seperti itu, saudara-saudara. Saya tidak tahu itu dari mana, tetapi inilah tujuan dan makna perjamuan kudus. Saya tidak akan menentang yang lainnya, tetapi inilah yang saya sampaikan dari Alkitab, tujuan dan makna perjamuan kudus. Makna roti, makna cawan. Dan saya berdoa supaya kita pada hari ini mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan pewahyuan yang baru dari Tuhan, dengan menghargai roti yang kita ambil itu. Itu adalah hayat Kristus yang kita makan. Itu menunjukkan bahwa kita telah menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita semua telah menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan ketika kita ambil cawan itu, kita harus ingat dan kita harus mendeklarasikan iman ini, bahwa ini adalah cawan berkat Allah. Yang seharusnya aku minum adalah cawan murka Allah. Tapi cawan murka Allah telah diminum oleh Tuhanku Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Dan sekarang aku minum cawan berkat Allah. Yesus menjadi hayatku, Allah menjadi bagian berkatku. Itu sebabnya kita berkata, selain Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus. Oh ya mama ya sandere la mama ya sakabala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sembah dia, saudara. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hayat-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalam hayat Kristus. Jadikan Kristus sebagai hayat kami, Tuhan. Bekerja di dalam kami. Oh Roh Kudus, alirkan kehidupan ilahi itu bagi kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Bapak hamba berdoa Engkau kunjungi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, baik yang ada di sini juga Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Kami
Kami berdoa buat mereka yang sedang ada dalam tubuh yang sakit. Engkau menjamah dan menyembuhkan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Tubuh yang sakit kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan sendiri akan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa secara khusus ya Bapa, biar kami semua semakin hidup di dalam kehidupan Kristus. Kami tidak lagi mengejar berkat, tapi mengejar Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Hamba mohon roh pewahyuan dan hikmat-Mu tercurah bagi kami semua, dan berikan kami terang-Mu, supaya kami memahami apa yang telah Kau sampaikan pada hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Meteraikan secara kuat dalam hidup kami, sehingga firman itu menyatu dengan kehidupan kami sepenuhnya, dan tidak akan kami lupakan lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat anugerah Tuhan turun tercurah atas kehidupan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati bagi kami bukan hanya untuk menebus dosa kami, bukan hanya untuk membangkitkan kami, tapi memberikan hayatnya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia itu, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang telah menerima berkat dan anugerah Allah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.